Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Novita, CGT Angkatan 11 dari Kota Jambi. Dan kali ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 103 Kota Jambi, yaitu Ibu Madiah Hayati MPD, yang akan membahas perihal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada saat ini. Nah, baiklah Ibu apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu ya, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, baik. Ibu, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini saya ingin mewawancara Ibu dan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baiklah Bu ya. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah ini? Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu beda ya dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral jelas ada salah, ada benar. Tentu keputusan yang kita pilih adalah keputusan yang benar. Tapi kalau untuk dilema etika ini berarti kita kasusnya benar lawan benar. Disinilah ketelitian kita dalam mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut walaupun sesuai dengan aturan, tetapi kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan dari keputusan yang kita ambil. Ini mungkin contoh ya, contoh saya mengidentifikasi daripada dilema etika ini. Contohnya misal ada siswa kita yang mempunyai nilai yang rendah, ya kan? Sesuai aturan, siswa ini tidak bisa untuk naik ke kelas selanjutnya. Akan tetapi kita lihat kegigihan dia dalam berjuang untuk datang ke sekolah. Di situ kita sudah melihat, oh ternyata ada nilai-nilai kebaikan. Disitulah harus namanya aturan kan dibuat oleh manusia ya. Kalau aturan dibuat sama Allah tentunya akan bisa dirubah. Tapi karena aturan kita tadi kita lihat, oh ada dua nilai kebaikan di sini, maka disitulah kita berpikir untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Seperti itu. Baik Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus yang tadi ya Ibu, dilema etika tadi, di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, kemudian yang mengandung unsur-unsur dari nilai kebajikan tadi. Baik, selama ini kalau ada kasus kita melibatkan rekan guru di sekolahan, artinya kita berdiskusi, kita rembukan secara bersama-sama untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di mana keputusan ini jelas yang sifatnya manusiawi ya. Kalau peraturan hanya sekedar peraturan, tapi bagaimana kita mengembangkan keputusan ini berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita ambil nilai-nilai kebajikan yang universal di sana. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema etika? Biasanya saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Kita lihat, kita validasi lah dulu ya dari regulasi, dari aturannya seperti apa, kemudian dari konteks permasalahannya seperti apa. Nah dari situ kita identifikasi dulu kebenaran daripada kasus tersebut. Setelah kasus itu kita identifikasi, kemudian kita rembukan bersama rekan guru yang ada di sekolahan, baik orang tua mungkin, pokoknya stakeholder yang mempengaruhi terhadap perkembangan dari sekolah ini. Jadi kita rembukan bersama, barulah kita putuskan dengan keputusan yang bijak. Barulah nanti setelah itu kita laksanakan keputusan tersebut. Itu. Jadi dalam hal ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Kalau efektif itu ketika kita membawakan kasus ini ke dalam forum. Jadi kita diskusikan. Karena pemikiran kita ya ada sama. Artinya ketika kita membawa permasalahan ini ke depan forum, mungkin akan muncul solusi-solusi baru yang mungkin sebenarnya tidak pernah terpikir oleh Ibu sebelumnya. Seperti itu.
gitu kan. Ketika ini ada guru yang merespon, oh seperti ini Bu, kira-kira solusinya, kira-kira ini. Jadi ketika komunikasi itu dapat berjalan dengan baik, maka itu Ibu menganggap keputusan itu efektif. Jadi hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Rumah Etika yang Ibu hadapi? Kalau tantangan sih tentu ada ya. Ada kita namanya kepala sama hitam, rambut ya sama hitam, walaupun pakai jilbab rambutnya ada yang hitam ada yang putih ya, tapi rata-rata hitam ya rambutnya ya. Tetapi kan pemikiran kita berbeda. Ya. Tidak semua keputusan kita bisa diterima oleh orang lain, ya kan? Jadi tantangan itu bisa dari luar, bisa dari siapa saja. Tetapi yakinlah ketika kita transparan dalam mengemukakan keputusan kita dan kita berharap bahwa keputusan itu adalah jalan terbaik sama-sama untuk bukan hanya kepentingan pribadi, tapi buat kepentingan semua, insya Allah tantangan itu dapat kita atasi seperti. Tapi juga melalui proses ya, dan langsung semua bisa diterima tidak, tapi dengan komunikasi yang baik tantangan itu dapat terselesaikan seperti itu. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau prosedur atau jadwal tertentu yang langsung untuk menyelesaikan masalah itu hari itu juga, langsung di tempat itu juga, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk dari prosedur yang Ibu jalani tadi? Kalau untuk mengatasi sebuah kasus itu tidak ada waktu ya, artinya kondisional, tergantung kondisinya. Tetapi sebisa mungkin apapun kasus yang terjadi itu akan segera secepatnya kita selesaikan. Jadi tidak ada waktunya, tergantung kapan kasus itu terjadi, kita selesaikan dengan secepat mungkin. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor lain Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terhadap di Rumah Etika kasus-kasus yang ada di sekolah? Tentu karena kita nggak bisa berpikiran sendiri ya, artinya ketika pikiran orang lain itu dapat kita terima, bisa jadi dalam Islam disebut undur maqala wala tandur maqala. Artinya lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya unsur yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu kalau di sekolah berarti rekan Ibu di sekolah seperti itu. Tapi kalau permasalahan tersebut tidak terselesaikan di sekolah, maka kita punya atasan lagi nih, bisa kita sampaikan kepada pengawas sekolah. Tetapi dalam pengawas sekolah tidak bisa juga selesai, maka kita sampaikan ke atasan kita yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi kalau selama ini kasus-kasus di Rumah Etika dapat kita atasi di lingkungan sekolah dengan rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir ini, dari semua kasus yang sudah Ibu alami ini, adakah pembelajaran yang dapat diambil oleh sekolah atau pengalaman yang dapat diambil oleh sekolah dalam mengambil keputusan di Rumah Etika? Baik, pembelajaran yang sangat berharga ya, artinya komunikasi itu sangat penting. Ketika kita ingin memutuskan suatu perkara, kita putuskan saja tanpa berdiskusi atau menimbang dan pemikiran orang lain, itu belum tentu pemikiran kita atau keputusan kita benar. Jadi kita butuh komunikasi, butuh diskusi, butuh keterbukaan, ya artinya supaya keputusan itu ada tidak salah seperti itu. Supaya kita dapat menentukan keputusan atau langkah yang benar dalam pengambilan keputusan. Artinya komunikasi itu. Jadi dapat disimpulkan ya Bu, dalam setiap kasus yang penting adanya kolaborasi, kerjasama antara semua sekolah. Baiklah Ibu, demikianlah hasil wawancara saya sama Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.